adik-adik di rumah udah siap belum mau mengikuti ibadah hari ini? Lo seharap adik-adik di rumah sudah siap, duduk dengan baik, bawa buku catatannya dan Alkitabnya. Lose mau kasih tunjuk adik-adik, ada gambar. Ada gambar matahari, ada burung, ada apa lagi nih Lose? Ada bunga Lose. Nah, adik-adik kalian harus bersyukur nih kalau kita masih bisa melihat matahari, lalu kita bisa mendengarkan burung berkicau, terus kita bisa menghirup bunga. Nah, kalau kita bersyukur, kita sama-sama yuk kita mau pujikan matahari bersinar. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami dapat beribadah kepadamu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Lose Yunita, ya, Lose. Hari ini bersuka cita nggak? Tentu dong Lose, bersuka cita. Wah, kalau bersuka citanya ini kenapa Lose Yunita? Soalnya kasihnya Tuhan itu diam di dalam hati kita, adik-adik. Oh ya, benar juga yang dibilang Lose Yunita. Adik-adik di rumah sama Lose Yunita, gimana kalau kita pujikan lagu adalah sukacita? Yuk, sama-sama Lose kita pujikan sukacita. Adik-adik sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik disilakan untuk duduk kembali. Nah, tiba saatnya bagi kita semua untuk memberikan yang terbaik. Papa Mama boleh membantu untuk mentransferkan uang persembahan ke rekening gereja, atau uang persembahan adik bisa simpan dulu di rumah. Nanti jika tiba saatnya kita ibadah tatap muka di gereja, bisa diserahkan kepada gereja. Mari kita pujikan lagu Berilah yang Baik. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Tuhan, ini persembahan kami yang terbaik dari kami. Tuhan, kiranya dapat bermanfaat bagi kerajaan-Mu di bumi ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua di tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lo saja adik-adik di rumah pujikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Bagaimana hari ini? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mana ini suaranya? Nah, kalau sudah siap, dosa minta buku catatan dan Alkitabnya disiapkan dulu di sampingnya. Sebelum itu mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan pimpin agar kami dapat mengerti dan
menjalankan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ada satu video ini. Kita lihat sama-sama ya. Bagaimana kalian setelah melihat video itu? Ya, ada satu pesan yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Tuhan Yesus memberikan tugas untuk tetap setia, sama seperti anak laki-laki tadi ya. Tuhan Yesus memberikan salibnya untuk tetap setia dalam memikul salib untuk mengikuti Tuhan Yesus, adik-adik. Tentu hal yang mudah atau hal yang sulit ya. Bagaimana menurut adik-adik? Mudah kalau nggak ada godaannya ya. Sulit kalau tiba-tiba iblis datang ya adik-adik ya, mengganggu hati kita untuk tidak setia kepada Tuhan Yesus. Kita tentu ingat adik-adik, cerita Alkitab ada seorang bapak. Bapak ini, kalian tebak ya namanya ya. Bapak ini kehilangan hartanya. Semua yang dimilikinya tiba-tiba hilang. Nggak lama lagi kehilangan anak-anaknya adik-adik. Terus tiba-tiba tubuhnya penuh dengan luka-luka. Siapa namanya? Kita buka Alkitab kita ya. Di dalam Ayub 2 ayatnya yang ketiga, kita bacakan bersama-sama. Ayub 2 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Adik-adik, dicatat di dalam Alkitab bahwa pada saat itu iblis mencobai Ayub. Semua yang dimiliki oleh Ayub hilang ya adik-adik ya. Apakah Ayub ini mengenal Allah? Tentu ya adik-adik ya. Di dalam Ayub 1 ayat yang ke-1 dicatat bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wah, dia adalah orang yang jujur dan takut oleh Allah. Tapi iblis menggoda Ayub supaya menjauh dari Allah, adik-adik. Kita lihat lagi. Ketika Tuhan Yesus mau disalibkan ya, ada seorang murid, adik-adik. Seorang murid ini yang selama ini mengikuti Yesus bersama-sama dengan murid yang lain, tiba-tiba dia tidak mengakui, bahkan mengatakan bahwa tidak mengenal
Tuhan Yesus. Kalian tentu ingat ya siapa namanya? Ya, dia adalah Petrus. Padahal sebelum itu Tuhan Yesus memberikan pesan loh pada Petrus. Kita coba ya. Apa sih pesannya Tuhan Yesus kepada Petrus? Kita coba di Lukas 22. Lukas 22 ayat yang 31 sampai 34 adik-adik. Ayat 31 sampai 34 ya, kita bacakan bersama-sama. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Nah, Tuhan Yesus sudah berpesan ya adik-adik. Ternyata iblis juga menggoda Petrus untuk tidak setia kepada Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah adik-adik, apakah Petrus mengenal Tuhan Yesus? Tentu ya adik-adik ya. Karena kemana-mana Tuhan Yesus pergi dan memberitakan firman Tuhan, ada Petrus. Adik-adik, lo saya mau tanya, bisakah kita tetap setia seperti yang video tadi? Seperti yang Ayub dan Petrus lakukan. Yang awalnya mereka ketakutan, tapi karena kekuatan dari Allah Bapa, kita menjadi semakin setia kepada Tuhan Yesus. Mungkin banyak hal yang membuat kita lakukan dosa ya, yang akhirnya tergoda untuk tidak menuruti firman Tuhan. Jangan jujur deh, nanti kena marah. Karena apa? Kalau jujur nanti dimarahi, tadi piring di rumah pecah, atau ada mainan yang hilang tapi kita tidak mengakui bahwa kita yang melakukan kesalahan. Terus habis gitu jangan belajar deh, enak lihat film. Dan kalau ketika ulangan kita bisa minta bantuan teman-teman kita. Apa jawabannya? Gitu ya. Atau jangan ke gereja, jangan mendengar firman Tuhan. Enak-enak tidur-tiduran aja. Kita lihat film episode yang terbaru. Itu adalah godaan dari si iblis adik-adik. Kalian ingat gak? Upah dosa ialah ya maut adik-adik. Jika kita tidak sungguh-sungguh untuk belajar firman Tuhan, tentu kita akan menerima penghukuman itu adik-adik. Penghukuman yang kita terima adalah maut, tidak bisa digantikan oleh papa kita, oleh mama kita. Tidak bisa adik-adik. Kita harus menanggungnya sendirian. Tapi adik-adik, ingat bahwa Allah Bapa kita yang di surga mengasihi kita sehingga Dia memberikan anaknya Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib, menggantikan setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, hari ini kita mau belajar adik-adik, kalau dalam hal apapun kita berdoanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Maha Pengampun, tapi juga ketika kita diberikan anugerah untuk percaya pada Tuhan Yesus, kita harus menjadi sungguh-sungguh murid yang taat, yang setia seperti video tadi, yang akhirnya seperti ini. Dia menerima kekuatan dari Tuhan untuk tetap setia. Jangan lupa ayat hafalan dan menulis buku catatannya ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau belajar untuk tetap setia mengikuti Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia meskipun banyak halangan dan rintangan Tuhan, kami mau tetap setia untuk mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami untuk diberikan kekuatan menjadi murid yang taat. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadahnya selesai sampai di sini, tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk menerapkan firman Tuhannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Yuk sama-sama sebelum kita mau selesai ibadah, kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Kepada setiap murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Thank you.